Istilah orientalisme berasal dari bahasa Latin orientalis yang berarti timur atau bersifat timur, dan isme yang berarti paham, ajaran, cita-cita, atau sikap. Secara analitis, orientalisme dibedakan atas keahlian mengenai wilayah timur, metodologi dalam mempelajari masalah ketimuran, dan sikap ideologis terhadap masalah ketimuran, khususnya terhadap dunia Islam. Minat orang Barat terhadap masalah ketimuran sudah berlangsung sejak abad pertengahan antara abad ke-5 dan ke-15. Mereka telah melahirkan sejumlah karya yang membahas masalah dunia timur. Dunia timur yang dimaksud adalah wilayah yang terbentang dari timur dekat sampai ke timur jauh dan negara-negara di Afrika Utara dalam rentang waktu antara abad pertengahan sampai abad ini. Secara garis besar, orientalisme dapat dibagi atas 3 periode, yaitu 1. Masa sebelum meletusnya Perang Salib, di saat umat Islam berada di zaman keemasannya, tahun 650-1250. 2. Masa Perang Salib sampai masa pencerahan, munculnya zaman Renaissance, abad ke-15 di Eropa. Dan 3. Munculnya masa pencerahan di Eropa sampai sekarang, masa sebelum Perang Salib. Di saat umat Islam berada di zaman keemasannya, negeri Islam khususnya Baghdad dan Andalusia, Spanyol Islam, menjadi pusat peradaban dan ilmu pengetahuan bangsa Eropa yang menjadi penduduk asli. Andalusia memakai bahasa Arab dan adat istiadat Arab dalam kehidupan sehari-hari. Mereka bersekolah di perguruan Arab. Di antara raja Spanyol yang non-Muslim, misalnya Peter II, Raja Aragon, ada yang hanya mengenal huruf Arab. Alfonso Canfro mencetak uang dengan memakai tulisan Arab. Keadaan di Sisilia juga sama. Raja Normandia, Roger VIII, menjadikan istananya tempat pertemuan para filsuf, dokter, dan ahli Islam lainnya dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. Roger II bahkan lebih banyak mempengaruhi kebudayaan Islam. Pakaian, kebesaran yang dipilihnya adalah pakaian Arab. Gerejanya dihiasi dengan ukiran dan tulisan Arab. Wanita Kristen Sisilia meniru wanita Islam dalam soal mode pakaian. Peradaban Islam itu tidak hanya berpengaruh bagi bangsa Eropa yang berada di bawah kekuasaan Islam, tetapi juga bagi orang-orang Eropa di luar daerah itu. Penuntut ilmu dari Perancis, Inggris, Jerman, dan Italia datang belajar ke perguruan dan universitas di Andalusia dan Sisilia. Di antaranya terdapat pemuka agama Kristen, misalnya Gerbert d'Aurillac yang belajar di Andalusia dan Adelard dari Bath yang belajar di Andalusia dan Sisilia. Gerbert d'Aurillac kemudian menjadi Paus di Roma pada tahun 1903 dengan nama Sylvester II. Adapun Adelard setelah kembali ke Inggris, diangkat menjadi guru Pangeran Henry, yang kelak menjadi raja. Ia menjadi salah satu penerjemah buku Arab ke dalam bahasa Latin. Dalam suasana inilah muncul orientalisme di kalangan Barat. Bahasa Arab mulai dipandang sebagai bahasa yang harus dipelajari khususnya dalam bidang ilmiah dan filsafat. Pelajaran bahasa Arab kemudian dimasukkan dalam kurikulum berbagai perguruan tinggi Eropa, seperti di Bologna, Italia, Chartres, Perancis, Oxford, Inggris, dan Paris. Muncullah penerjemah generasi pertama, yakni Constantinus Africanus dan Gerard Cremonia. Dalam fase pertama ini, tujuan orientalisme adalah memindahkan ilmu, pengetahuan dan filsafat dari dunia Islam ke Eropa. Ilmu pengetahuan tersebut diambil sebagaimana adanya. Pada perkembangan berikutnya, perhatian orang-orang Eropa terlihat meningkat. Pelajaran bahasa Arab semakin digiatkan di universitas. Di Italia, pengajaran bahasa Arab diadakan di Roma, Florencia, Padua, dan Gregoria. Di Perancis diadakan di Toulouse, Montpellier, dan Bordeaux. Dan di Inggris dilaksanakan di Cambridge. Di bagian Eropa lainnya, pelajaran bahasa Arab dimulai setelah abad ke-15. Dari Perang Salib sampai masa pencerahan di Eropa. Perang Salib antara Kristen, Barat dan Islam, Timur yang berlangsung 1991 membawa kekalahan bagi golongan Kristen. Tidak lama setelah perang ini selesai, Kerajaan Utsmani mengadakan serangan ke Eropa. Adrianople jatuh pada tahun 1366, Konstantinopel jatuh pada tahun 1453, dan bahkan Yerusalem dirampas umat Islam. Dan kemudian disusul wilayah Balkan. Kekalahan dalam Perang Salib dan jatuhnya Konstantinopel merupakan pengalaman pahit Kristen Eropa, sehingga para raja Eropa bersumpah untuk mengusir kaum kafir.
Maka muncullah semangat orang-orang Eropa untuk mengkritik, mengecam, dan menyerang Islam dari berbagai kepentingan. Sebagai bias dari kebencian ini, pengarang orientalis mulai menulis buku dengan gambaran yang salah terhadap Islam, hal yang sebenarnya tidak terdapat dalam Islam, bahkan yang tersebar mulai disiarkan di Eropa. Dalam periode ini, para orientalis menggambarkan Nabi Muhammad SAW sebagai orang yang terserang penyakit epilepsi, gila perempuan penjahat pendusta, dan sebagainya. Oleh karena itu, agama yang dibawanya bukanlah agama yang benar. Yang benar adalah agama Kristen yang membawa Yesus Kristus. Dikatakan juga bahwa agama Islam mengajarkan Trinitas. Dua dari unsur Trinitas itu adalah Muhammad SAW dan Apollo, salah satu dewa Yunani. Disebutkan pula bahwa Nabi Muhammad SAW disembah dalam bentuk patung yang terbuat dari emas dan perak. Dikatakan juga Islam membolehkan poliandri. Selanjutnya disebut juga bahwa orang Islam diwajibkan membunuh orang Kristen sebanyak mungkin sebagai suatu jalan masuk surga. Islam menurut mereka disiarkan dengan pedang. Dalam arti pedang diletakkan di leher orang agar dia masuk Islam. Jadi kesalahpahaman tentang Islam yang ditimbulkan orientalis ketika itu lebih parah daripada kesalahpahaman tentang Kristen yang ditimbulkan tulisan orang Islam. Dari masa pencerahan hingga sekarang, permusuhan antara Kristen dan Islam yang timbul akibat adanya tulisan negatif mulai mereda setelah memasuki masa pencerahan Enlightenment di Eropa yang diwarnai oleh keinginan mencari kebenaran. Pada masa ini, kekuatan rasio mulai meningkat. Dalam sebuah tulisan yang diperlukan adalah sifat tujuan, bukan mengada-ada. Mulailah muncul tulisan mengenai Islam yang mencoba bersifat positif. Misalnya tulisan Voltaire dan Thomas Carlyle. Tidak semua tulisan mengenai Islam mengandung hal yang menjelek-jelekkan, akan tetapi telah mulai berisikan penghargaan terhadap Nabi SAW dan Al-Quran serta ajarannya. Jadi mereka mengadakan studi mengenai Islam untuk mengetahui Islam yang sebenarnya. Setelah masa pencerahan, datanglah masa kolonialisme. Orang Barat datang ke dunia Islam dengan tujuan untuk berdagang dan kemudian juga untuk menundukkan bangsa Timur. Untuk tujuan itu, bangsa Timur perlu dipelajari lebih dekat, termasuk agama dan budaya mereka. Karena dengan itu, hubungan dagang menjadi lancar dan mereka lebih mudah ditundukkan. Pada masa ini muncullah karya-karya yang mencoba memberikan gambaran yang sebenarnya tentang Islam. Misalnya, tentang agama dan adat istiadat Indonesia, muncul tulisan para orientalis seperti Marsden, Raffles, Wilken, Keiser, Snauker, Kronje, dan Vollenhoven. Bahkan sewaktu Napoleon Pembaraan mengadakan ekspedisi ke Mesir 1798, ia membawa sejumlah orientalis untuk mempelajari adat istiadat, ekonomi, dan pertanian Mesir. Di antara orientalis itu adalah Langles, ahli bahasa Arab, Villotto mempelajari musik Arab, dan Marcel mempelajari sejarah Mesir. Pada periode ini, tulisan para orientalis ditujukan untuk mempelajari Islam seobjektif mungkin agar dunia Islam diketahui dan dipahami lebih mendalam. Hal ini perlu karena orientalisme tidak bisa begitu saja terlepas dari kolonialisme, bahkan juga usaha kristenisasi. Namun begitu, awal abad ke-20 juga ditandai dengan munculnya para orientalis yang berusaha menulis dunia Islam secara ilmiah dan objektif. Orientalisme dijadikan sebagai usaha pemahaman terhadap dunia Timur secara mendalam. Dalam tradisi ilmiah yang baru ini, bahasa Arab dan pengenalan teks klasik mendapat kedudukan utama. Di antaranya adalah Sir Hamilton A.R. Gibb, Louis Massignon W.C. Smith, dan Fridtjof Schuon. Sir Hamilton A.R. Gibb sangat menguasai bahasa Arab dan dapat berceramah dengan bahasa ini, sehingga ia diangkat menjadi anggota Al-Majma' Al-Ilm Al-Arabi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Arab di Damaskus, dan Al-Majma' Al-Lughah Al-Arabiyah, Lembaga Bahasa Arab di Kairo. Ia memandang Islam sebagai agama yang dinamis dan Nabi Muhammad SAW sebagai tokoh yang berakhlak baik dan benar. Gibb menulis buku tentang Islam dalam berbagai aspeknya hingga mencapai lebih dari 20 buah, sehingga oleh orientalis lain, ia dipandang sebagai imam mereka tentang Islam. Sama seperti Gibb, Louis Massignon juga mahir berbahasa Arab dan menjadi anggota Al-Majma' Al-Ilm Al-Arabi serta Al-Majma' Al-Lugawi. Ia pernah menjadi dosen filsafat Islam di Universitas Kairo. Ia mengatakan bahwa berkat adanya tasawuf,
Islam menjadi agama internasional yang pengikutnya ada di seluruh dunia. W.C. Smith mempunyai ilmu yang mendalam tentang Islam. Ia adalah pendiri Institut Pengkajian Islam di Universitas McGill di Montreal, Kanada. Ia mengatakan bahwa Tuhan ingin menyampaikan risalah kepada manusia. Untuk itu Tuhan mengirimkan Rasul. Dan satu di antara Rasul itu adalah Nabi Muhammad SAW. Fridtjof S. Schuon menulis buku dengan judul Memahami Islam yang mendapat berbagai kebaikan di dunia Islam. Syed Hussein An-Nasr, ahli ilmu sejarah dan filsafat, misalnya menyebut buku Fridtjof Schuon tersebut sebagai buku terbaik tentang Islam sebagai agama dan tuntunan hidup. Tidak semua pendapat yang dikemukakan para orientalis modern tentang Islam dapat diterima oleh rasa keagamaan umat Islam, meskipun secara rasional pendapat tersebut mungkin benar. Beberapa di antara mereka tidak luput dari kesalahan dalam memberikan interpretasi terhadap ajaran Islam, di samping banyak juga yang benar.